Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delvin dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ikan lele dan bagaimana cara pembudidayaannya. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan ikan lele. Ikan yang menjadi salah satu menu utama penyetan ini juga sering menjadi lauk harian keluarga karena mudah didapatkan dan harganya sangat terjangkau. Nah, untuk pengertian ikan lele tersendiri adalah salah satu jenis ikan air tawar dengan nilai ekonomis. Oleh sebab itu, lele banyak dibudidayakan dan menghasilkan keuntungan. Ikan dengan nama latin Clarias ini adalah ikan nokturnal atau aktif mencari makan pada saat malam hari. Selain itu, lele juga memiliki beberapa kelebihan lain, mulai dari kemampuan tubuh dengan sangat cepat, kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan buruk, bergizi tinggi, dan rasanya dagingnya sangat lezat setelah diolah. Ikan lele memiliki keunikan, yaitu insang tambahan yang digunakan untuk mengambil oksigen saat bernapas di luar air. Inilah yang menjadi alasan mengapa ikan lele mampu bertahan hidup di lingkungan perairan dengan kadar oksigen rendah. Menariknya lagi, ikan lele juga tahan terhadap berbagai macam zat tercemar air. Jadi, jangan heran jika kita menemukan ikan lele hidup di comberan yang airnya jauh dari kata bersih atau bahkan septic tank. Ciri-ciri ikan lele. Ikan lele mempunyai beberapa ciri fisik yang spesifik. Salah satunya adalah bentuk kepala yang berbentuk memanjang, nyaris mencapai seperempat dari panjang tubuhnya. Selain itu, kepala lele juga berbentuk pipih ke bawah atau depressed. Bagian atas dan bawah kepala ikan lele juga tertutup oleh tulang pelat yang membentuk ruangan atau rongga tepat di atas insang. Sementara mulutnya dilengkapi dengan gigi nyata dan permukaan kasar di mulut bagian depan. Habitat dan manfaat ikan lele. Habitat ikan lele di alam liar adalah sungai dengan arus pelan, rawa telaga, waduk, dan persawahan. Selain itu, ikan ini juga punya daya adaptasi tinggi sehingga bisa hidup saluran got dan pembuangan. Dan untuk manfaat ikan lele sendiri, para ahli gizi menyatakan bahwa mengonsumsi ikan lele ternyata sangat baik untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh, sebab terdapat kandungan gizi dan nutrisi cukup tinggi serta beragam yang bisa diperoleh dari ikan lele. Rendah lemak dan kalori, sumber protein lengkap, sumber vitamin B12, mengandung asam lemak sehat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara budidaya. Berikut ini adalah teknik ternak ikan lele yang bisa menjadi paduan. Yang pertama, persiapan kolam. Langkah pertama yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemeliharaan lele adalah memastikan kolam telah dipersiapkan secara baik. Budidaya ikan lele dapat menggunakan kolam berbahan tanah, semen, ataupun terpal. Kita juga harus memperhatikan ukuran kolam agar ikan tidak kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan kematian. Setelah itu, kolam yang telah disiapkan harus diisi air bersih dan tunggu selama kurang lebih 3-7 hari sebelum kolam tersebut diisi dengan bibit lele. Hal ini bertujuan agar kolam ditumbuhi lumut terlebih dulu sehingga air tidak mudah keruh. Untuk langkah kedua, bibit lele berkualitas. Tahap selanjutnya adalah memilih bibit ikan lele berkualitas unggulan. Kita harus benar-benar memperhatikan kualitas bibit lele supaya hasil panen yang diperoleh nantinya memuaskan dan sesuai harapan. Salah satu ciri bibit unggul ikan lele dilihat dari gerakannya yang aktif sekaligus agresif saat diberi pakan. Selain itu, bibit unggul biasanya memiliki warna tubuh cenderung terang dan terlihat sehat. Salah satu jenis ikan lele dengan kualitas bagus adalah lele dumbo. Sebab tidak hanya menghasilkan daging melimpah dan lezat, lele dumbo juga bertahan terhadap serangan penyakit. Selain itu, perkembangbiakan lele jumbo jumlahnya lebih banyak. Langkah ketiga, menebar bibit ikan lele. Saat bibit dan kolam telah siap, maka langkah selanjutnya adalah menebar bibit-bibit tersebut ke dalam kolam. Kita bisa menebar bibit dengan menggunakan ember, lalu meletakkan ember tersebut ke dalam kolam dan biarkan bibit ikan lele keluar dengan sendirinya. Namun, kita harus memastikan bahwa ikan
bahwa bibit yang dimasukkan ke dalam kolam tidak dilakukan secara bersamaan, sebab hal ini bisa membuat bibit lele stres dan mati. Pastikan juga penebaran bibit dilakukan pada pagi atau malam hari, karena di waktu tersebut biasanya ikan lele lebih tenang. 4. Memisahkan ukuran lele. Teknik berikutnya adalah memisahkan lele berdasarkan ukurannya, mulai dari yang paling kecil hingga paling besar. Teknik ini dianggap sebagai cara terbaik untuk menghindari pertempuran antara ikan lele yang berukuran besar dengan kecil. Biasanya, pemisahan semacam ini dilakukan saat lele telah berumur 20 hari. Langkah kelima, menjaga kedalaman dan kualitas kolam. Meski lele dikenal sebagai ikan yang bisa hidup di air berlumpur dan mengandung banyak lumut, namun ternyata kondisi kolam juga harus tetap diperhatikan. Jika air kolam tidak jernih, setidaknya kita wajib memperhatikan sumber airnya, sebab bisa saja air tersebut tercemar limbah yang justru berisiko mengakibatkan ikan lele mati. Kita juga harus mengatur kedalaman kolam, yaitu sekitar 20 cm pada bulan pertama. Lalu pada bulan kedua, pastikan kedalaman kolam bertambah menjadi 40 cm, dan di bulan ketiga kedalaman menjadi 80 cm. Yang keenam, pakan ternak lele. Teknik berikutnya adalah memilih pakan terbaik untuk lele yang kita budidayakan. Kita bisa memilih pakan yang mengandung banyak nutrisi dan menyesuaikan dengan anggaran. Jangan lupa untuk memberikan pakan secara rutin pada pagi, sore, dan malam hari. Contoh pakan yang biasa sering dikasih orang itu yaitu pelet. Yang ketujuh, panen lele. Proses terakhir dari ternak lele adalah pemanenan, yang biasanya dilakukan setelah 3 bulan sejak bibit disebar. Pastikan saat panen dilakukan tidak ada lele yang tertinggal di dalamnya, sebab kolam harus bersih dari segala gangguan, termasuk ikan lele dewasa, agar tidak mengganggu bibit lele baru selanjutnya. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.